Surat Perintah Mulai Kerja atau SPMK Proyek Tol Jogja Solo Seksi 2 Paket 2.2C resmi diterbitkan. Dengan turunnya SPMK tersebut, kontraktor mulai bersiap menjalankan tahapan pekerjaan di segmen yang mengarah ke wilayah Gamping. Proses pembersihan lahan dan konstruksi segera dimulai. Humas PT Adikarya Tol Solo Jogja Seksi 2 Paket 2.2 Agung Ruhanjanto pada Rabu 11 Februari 2026 membenarkan bahwa izin resmi untuk memulai pekerjaan telah keluar. Paket 2.2C membentang dari Junction Sleman di Tirto Adi hingga ke arah Jalan Wates, Gamping. Dari titik Junction Sleman, trase tol akan mengarah ke selatan, melintasi area Selokan, kemudian menembus kawasan dekat minimarket di wilayah Trihanggo sebelum masuk ke Ring Road. Di atas Ring Road, jalan tol akan dibangun secara elevated atau melayang hingga mencapai Simpang Demak Ijo. Dari Simpang Demak Ijo, jalur tol akan berbelok serong ke barat memasuki kawasan pemukiman, lalu berlanjut hingga tembus ke Jalan Wates Gamping. Secara keseluruhan, panjang ruas paket 2.2C mencapai sekitar 7,96 km. Pada segmen ini akan dibangun satu pintu keluar, yakni eksit tol Ambar Ketawang Gamping. Seiring turunnya SPMK, kontraktor mulai melakukan tahapan awal pengerjaan, termasuk clearing atau pembersihan lahan. Selain itu, sosialisasi kepada pemerintah kelurahan dan masyarakat sekitar juga akan dilakukan. Proyek tol Jogja Solo Paket 2.2C direncanakan memiliki masa kerja selama 18 bulan, terhitung sejak Desember 2025. Dengan keluarnya SPMK, kontraktor menyatakan kesiapan untuk menjalankan pengerjaan sesuai perencanaan yang telah disusun. Sementara itu, bergeser di wilayah Bantul, proses pembebasan lahan proyek tol Jogja YIA di wilayah Bantul menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari total 853 bidang tanah terdampak yang tersebar di 5 padukuhan dan 2 kelurahan, sebanyak 613 bidang telah menerima pembayaran ganti kerugian. Kepala BPN Bantul, Tri Harnanto, menjelaskan total luasan tanah yang sudah tuntas luasnya mencapai 218.184 meter persegi. Ia senang di Kelurahan Argosari sebanyak 159 dari 202 bidang telah dituntaskan pembayarannya. Sementara di Kelurahan Argomulyo, 454 dari total 651 bidang telah dibebaskan. Progresnya masih sama seperti saat pembayaran terakhir pada Januari lalu. Sisanya masih dalam tahap administrasi dan menunggu proses pencairan. Tri menyebutkan, penyelesaian bidang yang belum jelas sangat bergantung pada kelengkapan dokumen serta mekanisme pencairan anggaran. Tahapan tersebut meliputi inventarisasi, penilaian oleh kantor jasa penilaian publik, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, hingga validasi berkas sebelum pembayaran dilakukan. Percepatan pembebasan lahan di Bantul menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan tol Jogja YIA yang ditargetkan dapat berfungsi penuh pada tahun 2028. Dengan masih tersisa sekitar 240 bidang yang belum tuntas, koordinasi lintas pihak terus dilakukan agar proses administrasi dan pembayaran dapat segera diselesaikan. Sementara itu, berbeda halnya dengan progres pembebasan lahan tol Jogja YIA di Kulon Progo. Tercatat hingga akhir 2025 baru menyentuh 386 bidang dari total 1.125 bidang terdampak. BPN Kulon Progo menyebut masih ada ratusan bidang yang menunggu proses administrasi dan pencairan ganti kerugian. Dalam waktu dekat, sebanyak 8 bidang tanah di Padukuhan Ploso, Kelurahan Bangun Cipto, Kapanewon Sentolo direncanakan masuk tahapan pembayaran. Namun tahapan tersebut masih menunggu kelengkapan dokumen serta jadwal pencairan anggaran. Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kulon Progo, Eko Heri Supriyanto menjelaskan,
kini bersiap menuntaskan proses administrasi untuk tambahan 8 bidang tersebut. Ia menerangkan berkas bidang tanah yang telah melalui tahapan inventarisasi, musyawarah penilaian oleh kantor jasa penilaian publik, hingga musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sudah divalidasi dan diserahkan kepada BPK. Setelah itu, proses pencairan anggaran menjadi kewenangan BPK bersama Badan Pengelola Keuangan. Menurut Eko, ada kemungkinan penerapan skala prioritas dalam pembayaran, terutama pada ruas yang konstruksinya telah siap dan lahannya sudah bebas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.